Halo Bolangers, apa kabar? Yuk ikut ngebolang bersamaku. Awas, minggir. Ini nih permainan favorit kami, anak-anak Wonogiri. Namanya balapan geledekan. Biar semakin seru, harus ditambah lagi nih pemainnya. Yo. Manik kau. Bis. Ayo duluan geledekan. Ayo. Yo. Di desa Conto, geledekan seperti ini sangat mudah ditemui. Karena geledekan biasa dipakai untuk mengangkut rumput atau kayu bakar dari kebun. Geledekan dibuat dari jenis kayu keras dengan roda yang kokoh. Ukurannya disesuaikan dengan lebar jalur lintasan di jalan kebun. Tidak terlalu besar, hanya cukup dinaiki satu orang saja. Bentuknya mirip dengan mobil balap kursi tunggal. Meskipun sederhana, tapi tetap harus berhati-hati. Karena kendaraan kebun yang satu ini tidak dilengkapi dengan rem. Bolangers mau mencoba? Yuk, datang kemari dan rasakan sendiri keseruannya. Aku tak lari nih yo, aku harus ngewangi buleku panen lombok. Oh alah, nanti aku mau remangi. Kono. Yo. Biasa aku mau remangi ya. Yo. Bolangers, kali ini aku lagi ngebolang di desa Conto, kecamatan Bulukerto, ada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Desa Conto punya lahan perkebunan cabai yang luas banget. Bule, sing pundi sing godhek panen? Oh, iki lang sing abang-abang dibayah panen kabeh. Iki Oh, nggih. beseke, nganggo besek ya. Nggih. Bolangers, cabai merah besar bisa dipanen pada umur 60 sampai 75 hari. Selanjutnya, panen dilakukan bergelombang setelah 2 atau 3 hari berikutnya. Hasilnya tergantung dari ketinggian tanah dan perawatan yang dilakukan. Nah, Bolangers, jangan takut tangan kita panas pas panen cabai. Yang penting jangan sampai matahin cabai ini nih. Nah, nanti kalau ini kena kulit baru panas. Jadi mudah kan panen cabai itu? Bibi bilang cabai besar lebih bagus jika dipanen sebelum terlalu tua. Waktu memanennya pun harus di pagi hari setelah embun kering. Ini dilakukan supaya cabai besar tetap dalam keadaan besar. Selain itu, sebaiknya cabai dipetik sekaligus dengan tangkainya untuk menjaga kesagarannya lebih lama. Bule, ini kurang nama mboten? Kurang le, kabeh sing abang-abang iki. Oh, berarti ini sedaya nih. Ah, sing abang-abang wae ya. Oh, nggih Bule. Wah, kalau ini sih cabainya bagus-bagus Bolangers. Tandanya buah cabai berbentuk ramping dengan isi yang padat. Mantap! Bolangers, aku udah sampai di dapur pembuatan ayam panggang nih. Lihat, bumbu yang aku bawa aja sebanyak ini. Apalagi ayamnya. Mungkin bisa sampai 1 kandeng kali ya. Kulo pikirin apa? Bareng pun ini Bude. Kono, Dek. Oh, Jenenge nggih, kecil. Sebelum melihat cara membuat ayam panggangnya, aku mau membantu Bibi dulu nih. Bibi membuat bumbu dari bahan-bahan segar, seperti cabai, bawang, dan bumbu pelengkap lainnya. Sebelum diulek, bumbu lebih dulu dikukus sampai matang, biar rasanya lebih enak. Kalau soal membuat bumbu, Bibi ini jagonya. Maklum saja Bolangers, warung ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk menjaga cita rasa, warung ini memilih ayam yang berkualitas dengan cara pengolahan yang tradisional. Mas, kono apa? Burung bang, mungkin agak oleh telur. Oh alah, caranya pripun Mas? Ayam utuh yang sudah bersih kemudian ditusuk menggunakan bambu. Atau orang Jawa menyebutnya disujeni. Cara ini dilakukan untuk membuat posisi ayam menjadi lebih lebar.
Kaki dan sayapnya dilipat ke samping, kemudian dikaitkan dengan bambu supaya saat proses pemanggangan semua bagian dapat terkena panas. Jadi ayam akan matang sempurna. Wis lang iki wis rampung gawane pangan kono. Oh, enggak Mas. Ini kan sedaya loh. Heeh. Tesnya Mas. Nah, di sini ayam-ayam akan dimatangkan dengan cara dipanggang. Dalam satu hari, ada lebih dari 100 ekor ayam yang dimasak. Uniknya, pawon atau tungku masih memakai kayu bakar untuk mendapatkan api besar yang stabil. Karena selain bumbu, besar kecilnya api sangat mempengaruhi tingkat kematangan dan cita rasa ayam panggangnya. Satu lagi yang tidak kalah menarik, yaitu alat untuk memanggang. Lihat nih bolangers, ayam dimasukkan ke dalam wingko atau wajan gerabah, kemudian ditutup. Sesekali ayam dibalik untuk memastikan tingkat kematangannya. Loh, sini. Ini keren banget ini. Ternyata ayamnya di sini bisa matang tanpa gosong. Karena ternyata cara kerja gerabahnya ini sama kayak oven. Ayamnya gak langsung kena api. Ini hasilnya, aku tunjukin ini. Jika sudah terlihat kuning mengkilat, itu tandanya ayam panggang sudah matang dan siap dihidangkan. Nah, Mas Bayu sak menika kula sampun dugi pawon menika panggilan kangge masak. Menika lho wonten kerene panas, Lur. Loh, Mbak Bunga. Bola. Lah kok ngelang? Lagi liputan deh sama nyapa. Aku lagi gawe konten. Oh alah, piye adik kola pae. Cocok ade balapan mama yang panggang. Oke, ayo cocok aku ya sayang. Mbak, iki nontonnya piye Mbak? Oh iya, mandik sik ya, aku tak ngonten karo bolong sik ya. Alah, dijak syuting mah dolan. Rapopo. Ayo langgan. Ya sayang. Ayo kawan, cepat. Kabungan pasti sudah menunggu. Tantangan kali ini kami mau lomba makan ayam panggang. Belum apa-apa, aku sudah deg-degan nih. Bisa nggak ya mengalahkan Kabunga? Nah, bolangers, kita semua udah siap nih mau lomba makan ayam panggang. Lihat, besar kan? Mbak Bunga wis siap, Bang? Ayo. Ya kena wis siap iki lho deloken. Pitike wis ana nang kene, wis dipanggang matang, dibumboni komplit, abang beranang. Ayo kita di lokasi aku wis kemecer. Aja lali password apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Perlombaan kami kali ini sedikit berbeda bolangers. Lomba makan dengan menu makanan yang super lezat. Duh, berat sih. Bolangers, rasanya puas banget makan ayam sebanyak ini. Ya ora gur puas to, Lang. Iki lho bumbune ngresep tekan jero pedes lagi nyampur komplit dadi siji nang kene ayam iki ya empuk pulen tenan eca sangat. Peserta lomba kami bagi menjadi dua kelompok. Kak Bunga dengan Ardan, aku dengan Lutfi. Kalau Zaki bertugas memberi semangat. Iki ngopo? Gur domblong ae iki. Ayo aku mau ambil lho, gen nek ndang menang. Yo nek Mbak. Mah meneng ae. Ayo kawan, jangan kasih kendor. Ya. Waktu sudah hampir habis. Ayamnya masih sedikit lagi tuh. Stop. Get ya. Apa? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Orang menang-menangan, aku wis ra kuat. Namanya apa? Aku pengen. Zaki. Untung saja masih ada sisa. Bolangers, kami sedang menuju tempat pembuatan krecek kulit sapi. Kami sudah membawa kulit sapi kering untuk bahannya. Lumayan berat juga sih, tapi tenang, sebentar lagi sudah sampai kok.
datang di tempat pembuatan krecek kulit sapi Bolangan. Sebelum diolah, kulit yang sudah kering ini lebih dulu dipotong-potong. Lebarnya disesuaikan dengan alat masak yang nanti digunakan. Sayangnya tidak semudah kelihatannya Bolangan. Memotongnya perlu tenaga ekstra. Bolangan, ternyata kulit sapi yang udah kering ini jadi keras banget. Nih lihat. Mirip banget kayak triplek. Juga PR-nya lagi kalau mau motong ini walot banget Bolangan. Lihat. Walot kan? Wih, jadi butuh tenaga ekstra kalau mau motong ini. Gocok ono, Pi. Hilang. Wah, ngelek. Wah. Di dapur, kegiatannya tidak kalah menantang Bolangers. Kulit sapi yang sudah dipotong dibakar langsung di api besar. Wah, seru banget. Mbak, niki jebaran pun di. Kan yang bikin nak. Oh, nggih. Kulo kena apa niki? Gone kayu kasih di madu. Ini ulang yang kene. Diperlukan keahlian khusus saat membakarnya. Karena tidak asal matang, tapi sekaligus tidak boleh gosong. Lihat deh, nenek jago banget. Aku jadi kepingin coba. Di sini panas sih, tapi seru banget Bolangers. Kulit yang tadi keras berubah menjadi lembek dan menebal. Wih, mantap. Gampang sih Bolangers kalau mau bakar ini. Tinggal diputar, putar. Asalkan jangan kelamaan, nanti bisa gosong. Juga jangan kecepetan, nanti hasilnya bisa jadi alot. Gitu, Mbak? Selesai dibakar, kulit sapi belum bisa langsung dimakan karena masih harus direbus dan direndam. Membuat krecek kulit sapi memang tidak mudah Bolangers. Perlu waktu yang panjang dan tenaga ekstra. Tapi karena banyak peminatnya, usaha ini tetap berproduksi. Nah, ini dia hasilnya. Krecek kulit sapi yang sudah selesai direbus. Ukurannya menjadi jauh lebih tebal. Selain itu, teksturnya juga berubah menjadi lembek, tidak keras dan alot. Hilang. Iki. Oh, Malam ya, Is, panas. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah dingin, krecek kulit sapi bisa dimasak. Ada banyak sekali resep masakan dengan bahan krecek kulit sapi. Salah satunya adalah oseng krecek. Nah, Bolangers, ini nih kreceknya udah aku bawa. Sekarang aku mau masak sama teman-teman aku. Pasti hasilnya enak banget. Kayaknya nih, kayaknya. Yos, tak ini sih ya. Yo. Saatnya berbagi tugas. Aku akan menyiapkan bahannya. Yap, betul, krecek kulit sapi. Loh, mesti toh nek masak-masakin atau ngajak aku arep gawe apa iki? HP iki oseng krecek. Oseng krecek? Wis biasa, iki lho tak kaya resep gelem ora. Resep apa? Gawe tumpeng bakso beranak. Piye cara ngene? Kok diisi krecek? Oh, gaene nggo iki lho, Tara. Aku wis gawa, wis tak siapke. Ayo, mulai masak. Boleh juga tuh. Mumpung di sini, aku mau mencoba resep bakso khas Wonogiri. Ini bukan sembarang bakso, tapi kami mau buat bakso tumpeng beranak. Wow banget gak tuh? Kak Bunga lebih jago membuat menu ini. Ada 2 bagian yang kami persiapkan, yaitu isian dan adonan pembungkusnya. Yuk kita fokus ke bagian isiannya dulu. Bahannya adalah krecek, bakso ukuran kecil, bumbu ulek, dan beberapa bumbu potong. Setelah semua bahan siap, yuk kita masak. Iki wis halus, Lang. Ayo digongso sik, jikokno wajane ya. Ya. Sampai di sini sih gampang banget Bolangers, sama seperti memasak tumis krecek. Setelah bumbu halus ditumis, lalu masukkan cabai potong, lalu cabai utuh,
Setelah bumbu matang, masukkan krecek kulit sapi, bakso, dan tambahkan sedikit air biar tidak gosong. Angkat setelah semua bahan matang dan bumbu meresap. Nah, ini nih bagian paling pentingnya, membuat bakso tumpeng. Sudah ada cetakan tumpeng, adonan bakso, dan isian tumis krecek. Yuk Kak, mari kita selesaikan tugas ini. Adonan bakso sengaja kami buat sedikit lembek. Tujuannya biar lebih mudah diratakan. Selain itu, adonan yang pekat bisa membuat bakso menjadi lebih keras. Setelah semua isian berhasil dimasukkan, jangan lupa tutup kembali dengan adonan bakso. Nah, beres deh. Tinggal kukus. Lang, banyune sungup lang. Tunggu sampai kira-kira 30 menit, bakso tumpeng beranak bisa dinikmati. Si Paijo koncone Budi, sini neng koncone Agung, mangan bakso kok gur siji. Iki lho seguno. Mas Bayu Wilujeng siang kados pundi pawartosipun? Sakmenika kula sampun gadah bakso tumpeng beranak menika isine wonten bakso alet-alet, krecek lan ugi lombok. Kados pundi nggih raosipun? Monggo dipun icipi. Tapi sik Mbak, iki Apa, lho Lang? ben tambah enak, tambah pedes. Tak gawakne sambel. Ada disokno. Ndang krucuk. Ini nih kuliner wow kami yang kedua Bolangers. Namanya bakso tumpeng beranak. Komplit dengan mie, soun, kuah, dan tidak lupa saus sambelnya yang bikin melek. Wes iki nang wes dibagi ya Mang Koe. Ya. Ayo. Siapa yang suka banget makan bakso? Tunjuk tangan. Duh, banyak banget ya. Tenang-tenang, semua kebagian kok. Aja lali passwordnya apa? Monggo mau. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Duh, Bolangers, rasanya enak banget. Kalau cuma 1 atau 2 kali suap, pasti kurang. Maunya lagi dan lagi. Bolangers. Enak banget makan bakso di dalam bakso. Enggak cuma daging isiannya, tapi juga ada krecek sama lomboknya. Ini yang buat kita nggak bisa berhenti makan terus. Oh, Mbak. Bener banget. Genah. Iki lho lomboke deloken ya, meh tak ceplos. Anjir enak ya Mbak lombok ini. Pedes sejan. Tuh, lihat. Kak Bunga juga suka banget tuh. Paling penasaran sama isi di dalam tumpeng baksonya. Ada krecek, bakso kecil, dan cabai utuh yang wow. Bolangers, aku lagi di Pacitan nih. Ngebolang yuk. Kabupaten Pacitan punya garis pantai yang panjang banget. Membentang dari wilayah pantai Trenggalek sampai pesisir Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada banyak sekali pantai yang indah Bolangers. Salah satunya adalah Pantai Waktu Bale. Bolangers, pesisir pantai selatan dikenal punya ombak besar dan batu karang yang tinggi menjulang. Di sini kita bisa memanjakan mata untuk melihat keduanya dalam waktu bersamaan, yaitu dengan mencoba wahana jembatan gantung nih. Bolangers, ini nih nama jembatannya. Jembatan Waktu Bale. Ayo, kita yuk. Jembatan dengan panjang 100 meter ini menghubungkan daratan dengan pulau Batu Karang.
dibangun dengan konstruksi yang sangat kuat dan sudah melalui uji kelayakan. Untuk merasakan sensasinya, pengunjung harus mengikuti aturan dari pengelola wisata. Misalnya hanya bisa menyeberang saat air laut surut atau ketika ombak sedang bersahabat. Di sini aku akan menjumpai kawan lama aku nih, Bolangers. Ayo yuk, ikut cari temanku yuk. Bolangers, aslinya ini bukan pertama kali aku datang ke sini. Jadi aku udah punya teman. Aku udah janjian buat ketemu di sini. Itu tuh mereka. Hoi. Bolang, kabare. Piye kabare? Dak piye sampe gitu. Piye kabarmu? Malah kemudian sampe iki. Tajak ngapain ranten dhisik. Ranten ku yo apa? Wis to ayu kok yo ro ranten ki apa. Walah. Lah iya toh dijawin mantap. Yo Mas, ayo yuk. Ayo. Asik nih Bolangers. Ayo kita mulai bertualang. Ngebolang yuk. Selamat datang di Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di desa ini, warganya biasa mencari rumput laut untuk diolah menjadi makanan, yaitu jenis rumput laut liar. Mbak, usah kalian mulai ranten. Oh, rantene ora enek, eneke dopo. Oh alah, lang ora eneng rantene nenge do apa piye? Ya wes gak apa-apa lah ngono ayo balik ya. Yo lang no. Warga pesisir Pacitan sangat paham dengan tanaman laut yang bisa diolah menjadi makanan. Di antaranya adalah jenis ranten dan berdopo. Sayangnya, keberadaannya tergantung dengan musim. Dan kali ini sepertinya hanya berdopo yang bisa kami dapat. Yuk cari lagi, semangat kawan! Berdopo punya bentuk dan ciri yang mudah ditandai. Warnanya merah terang dengan bentuk pipih memanjang. Jika diamati lebih dekat, jenis ini sangat mirip dengan rumput laut dulce, yaitu rumput laut merah dengan kandungan gizi yang tinggi. Sayangnya, kami tidak bisa terlalu lama berada di sini. Karena saat air laut pasang, tempat ini akan terendam air dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Yuk kita bergegas kawan! Bolangers, yuk lihat cara kami memasak berdopo lipat. Bahannya tentu saja berdopo yang sudah dicuci bersih. Kemudian disuir seperti ini. Bolangers, ini nih namanya berdopo, salah satu tanaman laut yang bisa dimakan. Kelihatannya kan kenyal, bening, kayak daun. Padahal aslinya ini nih teksturnya lebih tebal plus ini. Nah, kedengeran nggak? Ini nih. Nah, garing plus renyah. Bolangers, menu masakan kami kali ini terdiri dari 2 bagian, yaitu isian dibuat dari berdopo yang dimasak tumis, dan bagian kulit dari bahan telur dan tepung. Kami sedang berbagi tugas nih. Rian sedang membantu kakak membuat kulit. Setelah kedua bahan tercampur, selanjutnya kakak akan mematangkannya dengan cara digoreng. Eits, harus sambil diputar-putar seperti ini ya, biar semakin lebar. Nah, kalau aku dan Fabia akan membuat isian. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan sedikit garam. Masukkan dan tumis berdopo dengan bumbu harum ya. Sreng, sreng. Mantap nih. Wih, seru banget Bolangers. Memasak di alam dengan bahan yang langsung kami ambil dari sumbernya. Ini sih pasti akan jadi pengalaman yang tak terlupakan. Mantap. Ngebolang yuk. Bolangers, ini nih cara yang unik dari makan berdopo. Pertama makannya kayak simbah-simbah dulu makan sini gitu. Dilipet, lipet, 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 terus dimakan. Tak coba dulu ya. Enak. Bener kata Alif. Bolangers, cara menyantapnya berbeda dengan tumis atau makanan lain sejenisnya.
Berdopo yang sudah matang ini lebih dulu kami lipat di dalam adonan kuli. Jadinya mirip dengan kue dadar gulung. Bedanya, yang ini lebih gurih, tidak manis. Ternyata bolang iso ngoseng. Pintar loh, ngoseng. Anak buah tuh. Rasanya enak dan teksturnya lembut. Satu lagi, menu yang sangat cocok sebagai hidangan penunda lapar. Bolangers, kami sudah sampai di kebun pepaya milik bapaknya Alif. Kami sengaja datang kemari untuk mengambil beberapa pucuk daunnya. Katanya sih penting banget untuk memasak daging kambing. Tak kasih aku. Tadi yo. Hati-hati lo. Nah. Mantap. Turun, sudah cukup ini. Sadari. Sekarang kami mau bawa daun pepaya ini pulang ke rumah. Let's go! Wow, di rumah ternyata sudah sibuk sekali Bolangers. Kakak, bibi, nenek, dan semua tetangga berkumpul untuk masak bersama. Yap, kami sedang bergotong royong menyiapkan hidangan untuk acara janggrung. Duh, aku jadi bingung nih mau bantu yang mana dulu ya. Bolangers, mengolah daging kambing memang susah-susah gampang. Salah-salah, daging kambing akan beraroma perengus dan kurang sedap. Tapi tidak jika cara mengolahnya tepat. Selain menggunakan bawang merah untuk menguliti kambing, daging kambing dipotong dulu sebelum dicuci. Pastikan dipotong dengan ukuran yang sama dengan arah sayatan yang tepat. Kali ini aku langsung belajar ke ahlinya Bolangers. Keren kan? Wah, bibi dan kakakku tidak kalah sibuk tuh. Ada banyak sekali rempah dan bumbu yang sedang disiapkan. Mulai dari tomat, ketumbar, bawang-bawangan, dan masih banyak lagi. Ada bumbu yang diulek halus, ada juga bumbu yang diparut seperti kunyit dan lengkuas. Wah, semangat ya, Bi. Ini dia Bolangers, rahasia dari manfaat daun pepaya. Ibu-ibu di sini biasa menggunakannya untuk memasak daging kambing. Caranya seperti ini. Remas daun pepaya, kemudian larutkan getahnya ke dalam rendaman daging kambing. Kata Bu Guru, getah pepaya mengandung enzim papain yang bisa membuat tekstur daging kambing menjadi lebih empuk. Wah, mantap! Nah, semua bahan dan bumbu sudah siap. Yuk, sekarang saatnya memasak. Masukkan daging kambing yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk bersama dengan bumbu dan tunggu sampai matang. Terakhir, masukkan santan. Tunggu sampai daging benar-benar empuk dan bumbunya meresap. Aromanya sih enak banget nih Bolangers. Itu artinya hidangan untuk acara janggrung sudah hampir jadi. Bolangers, acara janggrung kali ini sekaligus menjadi ajang belajar seni tradisional. Seperti Fania dan teman-temannya, mereka menampilkan seni karawitan sebelum acara janggrung dimulai. Bermain musik tradisional memang tidak mudah Bolangers. Tapi semuanya tidak akan sulit kalau kitanya mau belajar. Kamu keren Fania. Kapan-kapan ajarin aku memainkan gamelan ya. Nah, ini dia Bolangers. Rangkaian acara janggrung sudah dimulai nih. Bolangers, aku lagi lihat janggrung. Ini bagian sandiwara. Ini menjelaskan mengapa diadakan tradisi janggrung.
Yang itu tuh, yang baju hitam itu, ya kan? Itu menggambarkan energi negatif. Dan yang putih itu, yang pakai baju putih itu menggambarkan energi positif. Nanti mereka saling beradu terus sampai dimenangkan oleh yang baju putih. Diharapkan setelah adanya tradisi janggrung ini bisa menghilangkan energi negatif dan mendatangkan kebaikan. Tradisi janggrung adalah salah satu kesenian kuno yang masih terjaga sampai sekarang. Warga Kabupaten Pacitan meyakini dengan menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga warisan leluhur. Rangkaian acara rakyat ini diakhiri dengan doa bersama. Doa dipimpin oleh tokoh masyarakat dan diamini oleh semua warga. Setelah doa selesai, ini adalah acara yang kami tunggu-tunggu, teman. Makan-makan. Selamat makan. Bolangers, ini nih daging kambing yang udah tadi kita masak. Ayo kita cobain yuk. Empuk banget. Rasanya juga mau masuk ke dalam rempah-rempahnya. Enak. Bolangers, terima kasih sudah mengikuti petualanganku hari ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.